Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mendengarkan Bang Usman pendapat dari pakar hukum Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad yang sudah tersambung lewat saluran telepon. Pak Suparji, selamat pagi. Pagi Bang. Pak Suparji, OTT terakhir ada 2 orang yang terkena OTT ini. Ada komisioner KPU, kemudian ada juga Bupati Sidoarjo. Nah, kalau kita melihat 2 peristiwa ini sebetulnya apakah ini ukuran bahwa KPK tajinya masih tajam atau seperti apa Pak Suparji? Ya, dengan OTT 2 pejabat negara yang sangat strategis itu dan sebetulnya ini sebagai salah satu sumber terjadinya korupsi ya, artinya penyelenggara pemilu dan kepala daerah, artinya mereka adalah kontestan dari sebuah penyelenggaraan demokrasi sebagai penyelenggara kemudian peserta, dan ini ternyata tersyarat dengan praktek korupsi. Dengan proses penangkapan kemarin menunjukkan bahwa KPK ingin membuktikan tantangan publik di tengah skeptisme yang sangat masif kemarin bahwa KPK sama sekali tidak dilemahkan baik dengan regulasi yang baru atau kemudian dengan figur-figur baru yang diragukan. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah ke depan bagaimana menjaga konsistensi, bahwa stamina-nya itu adalah tetap terjaga dan kemudian tidak mengandalkan pada OTT atau tidak mengandalkan pada penyadapan-penyadapan karena itu dianggap akan merumit prosesnya. Sederhana saja sebetulnya, laporan-laporan dari masyarakat kan itu cukup banyak ya yang dugaan-dugaan tindak pidana korupsi. Atau kemudian bukti-bukti petunjuk dari perkara-perkara sebelumnya itu juga cukup mudah untuk ditindaklanjuti untuk menuntaskan itu. Jadi menurut saya tidak sekedar 2 kasus ini, tetapi adalah bagaimana stamina dan konsistensi ke depan itu tetap terjaga. Dan yang lebih menarik lagi adalah bahwa bagaimana harapan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam konteks demokrasi, dalam hal ini misalnya pilkada ke depan itu di tahun 2020 itu dilakukan dengan cara-cara yang sungguh-sungguh, dengan melakukan evaluasi selama ini apa kontribusi KPK dalam konteks penyelenggaraan pemilu termasuk kepala daerah, dan ternyata pada periode sebelumnya gagal gitu loh, dalam arti bahwa seandainya pada waktu itu sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, pendekatan kepada partai politik, pendekatan kepada calon dan sebagainya, ternyata hasilnya masih syarat dengan korupsi, maka perlu ada sebuah terobosan baru bagaimana ke depan dalam konteks pilkada itu betul-betul tercipta sebuah ekosistem yang itu tidak mudah dimasuki penyakit-penyakit korupsi. Itu yang dilakukan oleh KPK menurut saya. Pak Suparji, kalau OTT atau penindakan ini kan terlihat jelas ya, ada orang yang ditangkap, ada barang bukti yang dibawa. Kalau mengukur kinerja pencegahan yang dilakukan KPK itu bagaimana caranya, Pak? Ya, menurut saya memang kalau kita bicara tentang indikator bahwa sebuah pencegahan korupsi itu sudah berhasil, maka parameter yang harus ditunjukkan adalah bagaimana kemudian KPK itu bisa melakukan misalnya pendekatan kepada partai politik untuk kemudian memastikan calon-calon kepala daerah itu betul-betul mengandalkan ya integritas, mengandalkan profesionalisme, mengandalkan independensi, dan kemudian menjauhkan diri dari praktek-praktek misalnya mahar, praktek-praktek oligarki dan lain sebagainya. Jadi bagaimana KPK berkontribusi menciptakan sebuah norma, menciptakan sebuah harapan kepada para peserta pemilu itu, calon-calonnya betul-betul mengandalkan hal-hal yang ideal, karena faktanya ya terjadinya korupsi di tingkat kepala daerah karena biaya politik yang sangat mahal, karena mahar dan lain sebagainya. Kalau itu tidak bisa dicegah, maka ya pencegahan itu tidak akan berhasil. Pada sisi yang lain saya kira pencegahan itu juga menjadi penting, indikasinya adalah ketika bisa melakukan sinergi dengan aparat penegak hukum yang lain, apakah kejaksaan, apakah kemudian kepolisian. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya kira upaya pencegahan itu akan lebih mudah hasilnya. Tetapi kalau kemudian terjadi ekosektoral, maka pencegahan itu juga tidak akan efektif karena tidak mungkin bisa bekerja sendiri gitu. Oke. Baik, kita nanti akan lihat langkah-langkah KPK selanjutnya. Terima kasih Pak Suparji Ahmad sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Pagi.
Itu pertanyaannya Bang Usman, kalau OTT atau penindakan itu kan memang terlihat dan itu sering dijadikan ukuran keberhasilan kinerja KPK oleh masyarakat. Nah kalau pencegahan mengukurnya bagaimana? Ya, kalau penindakan memang kuantitatif ukurannya. Jadi gampang sekali dihitung berapa banyak orang yang ditangkap, berapa banyak uang negara yang bisa diselamatkan atau disita. Nah, tetapi pencegahan memang lebih kualitatif. Karena itu memang ukurannya sulit. Itulah sebabnya Pak Suparji mengatakan tadi, ya indikatornya, indikasinya yang bisa terlihat adalah bagaimana KPK ikut serta di dalam misalnya mencegah korupsi kepala daerah melalui katakanlah pendekatan atau anggota legislatif melalui pendekatan kepada partai politik, kepada calon anggota legislatif, misalnya untuk ya tidak mencalonkan misalnya mantan koruptor salah satunya. Meskipun tidak dilarang itu? Ya tidak dilarang ya, tetapi ada di PKPU ada imbauan seperti itu begitu. Nah jadi memang susah kalau kuantitatif begitu. Nah karena susah, biasanya orang jadi enggan melakukan itu. Lebih mudah melihat yang terlihat. Melihat yang terlihat yang ada ukurannya begitu kan. Ya tetapi kan kalau seperti itu dalam bahasa editorial misalnya yang di OTT itu selalu kepala daerah, kemudian anggota legislatif, ini kan jadi tidak hebat seperti berburu di kebun binatang. Mencari koruptor di tengah sistem politik, di tengah sistem pemilu, pilkada yang memang koruptif begitu sejak awal. Jadi tidak hebat begitu kan pada dasarnya. Bukan terlalu sulit begitu maksudnya. Betul, maksudnya. tetapi kemudian orang mempersepsi, oh hebat, karena indikatornya jelas begitu, berapa banyak yang ditangkap. Nah saya kira kita kan ingin KPK juga yang tidak pengen gampangnya saja. KPK yang memang tugasnya berat begitu. Kalau bicara OTT 2 yang terakhir ini Bang, kalau katakanlah kita mengikuti asumsi beberapa orang yang mengatakan bahwa ini adalah sebenarnya hasil dari KPK yang versi sebelumnya. Bahwa OTT atau penyadapan dilakukan tanpa izin kepada Dewan Pengawas karena sebelumnya kan belum ada. Nah kalau begitu berarti kita belum tahu dong bagaimana hubungan antara Dewan Pengawas dan komisioner sehingga kemudian bisa mempercepat penyadapan dan OTT ini. Iya, kita belum tahu, tetapi sebetulnya sudah ada aturannya begitu, sudah ada pola hubungan di antara mereka. Misalnya KPK ketika ingin melakukan penyadapan itu memberitahukan, kemudian Dewan Pengawas itu akan tahu seperti apa begitu supaya bisa mengontrol. Memberitahukan atau meminta izin? Ya memberitahukan sebetulnya sih mestinya begitu ya. Bukan minta izin? Iya, artinya Dewan Pengawas dengan memberitahukan, Dewan Pengawas kan bisa mengawasi. Ya bisa saja ketika dari pemberitahuan itu, Dewan Pengawas punya penilaian lain. Sehingga kemudian memberi saran untuk, oh ini tidak pas ini, begitu kira-kira. Bisa begitu juga ya? Ya mestinya seperti itu, begitu. Dewan Pengawas tidak dalam yang bisa memberikan izin kan sebetulnya pengadilan kan begitu di mana-mana, tetapi kan KPK-nya waktu itu dan juga para aktivis anti korupsi itu kan menolak kalau penyadapan harus melalui izin pengadilan. Karena dikatakan itu senjata andalannya. Iya, senjata andalan. Penggeledahan juga di mana-mana itu juga membutuhkan izin begitu kan. Misalnya KPK ingin melakukan penggeledahan di kantor pejabat tertentu. Pertanyaan berikutnya adalah seperti yang tadi sempat dikatakan Pak Suparji, Bang Usman, apakah KPK versi yang sekarang ini, yang sedang baru bekerja ini, bisa membuka lagi kasus-kasus lama? Karena yang sedang hidup saja kadang-kadang lama Pak penyelesaiannya, apalagi menghidupkan kasus yang sudah mati suri. Kita akan bahas di bagian berikut, dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita cari tahu bagaimana kemampuan KPK untuk membuka kasus lama, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Silakan Pak, pendapat Anda seperti apa Pak? Ada 3 beban besar KPK di era kepemimpinan Pak Firly Bahuri. Pertama Mas, bahwa revisi Undang-Undang KPK yang sekarang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
biayanya sangat tinggi, yaitu dengan adanya demo mahasiswa besar-besaran turun ke jalan yang menolak revisi Undang-Undang KPK tersebut. Kejadian tersebut telah mengorbankan harta, benda, waktu, air mata, nyawa, dan ketidakkepercayaan terhadap penguatan lembaga anti rasuah KPK. Yang kedua, Mas, adanya keraguan publik terhadap salah satu pimpinan KPK yang dinilai memiliki rekam jejak pelanggaran etika. Kemudian yang ketiga, Mas, adanya struktur Dewan Pengawas KPK di dalam lembaga anti rasuah KPK yang dinilai justru merusak independensi dan kredibilitas KPK. Nah, oleh karenanya sudah sewajarnya apabila KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri ini harus menjawab keraguan publik dengan menunjukkan hasil nyata dan kinerja KPK. Kemudian begini, Mas, kami sebagai aktivis anti korupsi mengapresiasi gebrakan awal yang dilakukan oleh KPK seperti OTT terhadap Bupati Sidoarjo Saiful, kemudian tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Nah, kita semua berpesan, Mas, karena korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa, maka KPK di dalam pemberantasan korupsi ke depan juga punya target diantaranya menuntaskan kasus mega korup termasuk Jiwasraya. Kemudian memperberat hukuman bagi para koruptor. Yang ketiga, memberlakukan hukuman mati bagi koruptor. Kemudian di sisi lain, Mas, dalam pencegahan korupsi ini harus dilakukan ke semua lini, dari generasi milenial yang masih bersih atau jujur hingga pejabat di tingkat kementerian hingga kelurahan atau desa. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Izar di Cilegon, Banten. Pak Izar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Usman. Selamat pagi Pak Izar. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Ya, yang pertama OTT awal tahun ini memberikan angin segar atau memberikan harapan buat saya yang tadi sudah agak pesimis gitu ya. Yang kedua, yang kita pentingkan itu pertama sistem, kedua orang. Jadi walaupun sistem seperti yang dulu maupun yang sekarang, yang penting itu aktornya juga. Makanya kemarin itu saya tunggu-tunggu Dewan Pengawasnya siapa saja. Nah, setelah terpilih, terus terang saya agak optimis gitu, karena ternyata orang-orangnya menurut saya adalah orang-orang yang punya integritas tinggi gitu ya. Jadi yang penting bagi kita, terutama presiden atau siapapun yang mempunyai otoritas memilih orang yang ada di sana, lakukanlah sebaik-baiknya ya sebagai ibadah. Kalau itu kita sudah pilih orang yang benar, maka saya yakin sistem yang baru juga akan berjalan dengan baik. Itu saja saya kira. Ya, terima kasih Pak Izar di Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Izar ada Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi Pak Ikhwan. Silakan Pak. Sikap keraguan itu temannya setan, garis miring iblis, garis miring jin. Jadi kita tidak bisa sikap seperti itu. OTT yang terjadi pada Bupati Sidoarjo itu menunjukkan KPK sudah berbuat ada kebebasan rupanya independen. Berarti mungkin ada kesepakatan antara pengawas dengan KPK. Jadi kembali lagi bahwa KPK itu extraordinary law yang menggunakan lex specialis dan itu lahir dari lembaga eksekutif. Untuk itulah maka mitra dialogi, sarana kritik, evaluasi dan kontrol tetap ada pada DPR. Nah, baru kelihatan KPK itu kalau besar itu dia nanti selanjutnya setelah OTT ini Jiwasraya, kemudian selanjutnya lebih besar lagi yang kaitannya dengan Bank Senturi misalnya. Kalau itu sudah terjadi, berarti Dewan Pengawas itu tidak overacting dan tidak bawel. Jadi dia mengawasi betul. Kalau itu profesional dilakukan oleh KPK, maka sudah jelas pasti akan menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat kasuistik. Untuk itu kembali lagi bahwa hukum positif itu cita-cita minimal etik, garis miring moral, dan menghilangkan kemanusiaan demi kemanusiaan lain, melaksanakan kewajiban lebih dahulu daripada haknya. Dan untuk itu tindakan represif, kemudian preventif dan persuasif edukatif itu dilaksanakan bersama, bukan hanya pekerjaan dari KPK tapi juga pemerintah dan masyarakat begitu, termasuk elit politik itu. Saya kira gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Lambok di Jakarta Timur. Pak Lambok, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Usman. Selamat pagi Pak Lambok. Silakan Pak pendapat Anda. Ya, saya sih melihat ini KPK bisa dibilang penangkapan OTT pertama ya di tahun 2020. Langsung membuat berita yang bisa bikin senyum lah mungkin ya para penggiat anti korupsi.
dan mungkin menjawab keraguan yang kemarin kita juga terdampak istilahnya gejolak lah ketika pergantian pemimpin, kemudian pergantian juga aturan ya kan. Ya kita berharap semoga apa yang dilakukan KPK saat ini bisa ada ujungnya nanti. Jangan sampai ada drama-drama lagi nanti, apakah dengan Dewan Pengawas, apakah dengan yang lain gitu. Dan ini kan masih levelnya bupati dan ya lumayan lah ada juga komisioner KPU ya istilahnya gitu yang nasional. Ya kita berharap tidak hanya kita anggap aja ini layer 1 ya, bisa layer yang berikutnya bisa tembus juga gitu. Apalagi yang terdekat ada kasus Jiwasraya kan seperti itu. Mungkin ya kembali kepada kita semua bisa mendukunglah KPK, biarkan mereka bekerja dan kita harap hasil yang terbaik supaya korupsi di Indonesia bisa hilang lah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Lambok di Jakarta Timur. Selamat pagi Pak. Para pemirsa kelihatannya sudah merespons positif, tapi kita akan bahas selepas jeda. Bang Usman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman tadi ada 4 penelpon. Sebagian besar menyatakan bahwa sudah mulai percaya atau makin hilanglah keraguannya dengan KPK, walaupun memang ada yang berharap bahwa kasus-kasus besar yang lama seperti Senturi, Wisma Atlet, KTP, IKTP itu juga sebaiknya harus dibongkar. Pertanyaan besarnya itu Bang, apakah yang lama-lama yang lalu ini, yang besar-besar ini masih bisa ditemukan ujungnya? Iya, memang ini jadi pertanyaan kita sekaligus harapan ya bagaimana KPK itu bisa menyelesaikan kasus ini, walaupun kalau kita lihat ini kan sudah beberapa kali kepemimpinan KPK berganti, tetapi ada kasus-kasus lama misalnya Wisma Atlet, Hambalang, ya kemudian kasus-kasus lainnya itu sampai mungkin berganti 2 atau 3 kepemimpinan belum tertuntaskan juga begitu. Yang barangkali yang paling dekat misalnya kasusnya Palino begitu kan, kasus Palino katanya Pelindo, Dirut Pelindo kemarin menunggu audit BPK katanya seperti itu. Nah ini dulu barangkali yang sudah ada di depan mata. Kalau mungkin KPK periode Pak Firly ini bisa menyelesaikan itu artinya ya kalau ada buktinya diteruskan, kalau tidak ya jangan ragu juga untuk di stop begitu. Sekarang kan sudah ada mekanisme SP3 begitu loh. Nah jadi saya kira itu dulu, baru kemudian disisirlah kasus-kasus lainnya seperti apa. Mulailah dari yang seperti mengerjakan anak sekolah mengerjakan soal yang mudah-mudah dulu. Ya kalau yang sulit-sulit ya tetap diselesaikan, tetapi barangkali ada prioritas ada prioritas ya kira-kira seperti itu, yang buktinya sudah clear, sudah jelas, itulah yang kita coba selesaikan. Tadi Pak Lambok sempat mengatakan begini Bang Usman, ya kita apresiasi lah yang kita ditangkap ini ya OTT terakhir, tapi ini kan masih layer kedua katanya begitu, seakan-akan berharap ada yang lebih tinggi lagi mungkin yang ditangkap, ini bagaimana Bang? Iya, saya kira dalam konteks ini yang dimaksud Pak Lambok itu kan ini kan levelnya bupati begitu kan. Mungkin ya kalau ada gubernur akan layer 1 barangkali begitu. Nah ini loh, persepsi publik seperti ini bagaimana ini Bang? Makanya di editorial kita katakan seorang bupati pun itu sudah termasuk target yang bagus, bukan yang bagus ya maksud saya, yang tinggi lah begitu, tidak main-main. Kenapa? Karena sekarang ini adalah era otonomi daerah. Betul. Semua kebijakan, semua kegiatan di daerah itu ada di bupati bupati. Karena itu ini bukan tersangka sembarangan begitu ece-ece ya. Iya, kemudian kalau kita lihat juga KPU ini di nasional, level nasional begitu. Jadi bukan KPU daerah, KPUD. Jadi saya kira kita tidak bisa juga serta-merta ini target ece-ece begitu. Tidak sih saya kira begitu kan. Dan dalam kasus KPK sebetulnya tidak ada istilah target dalam korupsi ya, target ece-ece, target tidak ya. Yang korupsi
Ya tetapi KPK kan misalnya 1 miliar ke atas begitu kan. Itu semua target hebat begitu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita sebagai masyarakat bisa juga ikut sama-sama mengawasi pola hubungan antara Dewan Pengawas dan komisioner, Bang. Karena kan itu yang juga sempat menjadi bahan keraguan orang, penyebab keraguan nanti jangan-jangan Dewan Pengawas ini loh yang justru menghambat kinerja KPK, kerja KPK. Iya, lembaga pengawasan selain di dalam KPK sendiri ya, Dewan Pengawas itu ya publik juga bisa mengawasi kan. Mengawasi hubungan. Kemarin sempat terjadi perbedaan pendapat misalnya antara Dewan Pengawas dengan komisioner soal aturan tentang pimpinan KPK misalnya begitu. Ya itu media juga ikut mengawasi, termasuk media Indonesia juga memberitakan ini ada apa begitu kan. Ya ada apa, tapi syukurnya ya tetap solid lah mereka begitu. DPR bisa mengawasi. Aktivis anti korupsi bisa mengawasi kalau misalnya katakanlah Dewan Pengawas tiba-tiba ya melarang penyadapan tanpa alasan yang jelas. Kita misalnya tahu, atau misalnya penyadapannya bocor. Ya, karena kan memberitahukan ke Dewan Pengawas. Tapi dibocorkan misalnya begitu. Ya kalau kita tahu ya kita harus mengawasi itu saya kira. Menjawab keraguan ini bagaimana kalau ternyata misalnya Bang, saya agak-agak curiga nih, ada masyarakat entah siapa yang selama ini menghitung kinerja KPK dengan jumlah OTT. Kalau kemudian dengan kepemimpinan yang baru ini ternyata misalnya OTT-nya lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Lalu dibilang bahwa oh ini gara-gara inilah kemudian gara-gara ada Dewan Pengawas, kemudian penangkapan itu jadi turun. Ya memang KPK menjadi lemah, itu bagaimana Bang? Iya, memang selama ini itu pikiran kita, alam pikiran kita itu memang sudah dicekoki dengan tadi image, citra bahwa OTT itulah sebetulnya jadi ukuran keberhasilan KPK. Mungkin karena sebagian dari kita suka sekali nonton sinetron atau drama. Seperti itu masyarakat kita. Dan memang juga ada, saya kira, ada istilahnya kalau dalam media itu framing lah. Framing dari KPK ya untuk memberikan pemahaman atau mencekoki masyarakat pikirannya bahwa kalau OTT itu hebat begitu kan. Mengukur kinerja pemberantasan dari jumlah OTT. Karena ini tantangan buat KPK yang baru. Ya bagaimana kemudian mengubah mindset itu begitu kan. Pelan-pelan lah saya kira. Ya ini juga yang mereka lakukan dengan menangkap 2 tersangka ini juga upaya untuk mengubah mindset begitu, upaya untuk mengubah pikiran orang bahwa ragu nggak mungkin lah mereka bisa OTT begitu. Jangan-jangan udah nggak ada lagi istilah OTT begitu kan. Padahal istilah OTT juga jadi perdebatan ya kan. Jadi kalau OTT di polisi itu kan istilah tertangkap basah sedang melakukan kejahatan. Tapi kan kalau di OTT di KPK kan tidak seperti itu definisinya. Bisa sudah terjadi. Bisa sudah terjadi korupsinya ditangkap kayak seperti Pak Wahyu ini kan katanya di pesawat. Soal kinerja KPK juga tadi sempat disebut oleh para penelpon bagaimana sinerginya dengan penegak hukum yang lain Bang. Karena itu juga menjadi sorotan di beberapa waktu yang lalu. Seakan-akan ada semacam persaingan dalam tanda petik antar para penegak hukum. Bagaimana? Saya kira betul sekali ada mestinya harus ada kerjasama ya, kerjasama, tidak semuanya harus di handle oleh KPK. Ya misalnya ada pembagian tugas atau apalah namanya, misalnya tadi kalau disebutkan Jiwasraya. Jiwasraya itu kan sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Jadi KPK tidak perlu lagi menangani itu kecuali dimintai bantuan misalnya untuk menyelidiki, misalnya katakanlah seperti itu. Tetapi ya biarkan ini menjadi tugasnya Kejaksaan Agung begitu kan, dan kemudian ada sinergi di antara 3 lembaga polisi, kejaksaan dengan KPK. Apapun ceritanya yang namanya polisi, kejaksaan itu kan ada lebih dulu begitu. Jadi saya kira tidak boleh mengabaikan kedua institusi ini, KPK itu. Jadi seolah-olah dia jadi menjadi yang paling hebat lah dalam pemberantasan korupsi, tidak juga seperti itu. Terakhir singkat saja Bang, apa yang harus dilakukan KPK untuk semakin menghilangkan keraguan? Iya, saya kira konsistensi tadi seperti yang disampaikan Pak Suparji, jangan istilah orang itu hangat-hangat tahi ayam begitu kan. Jadi memang harus konsisten tetapi sekali lagi tidak konsisten tidak harus ya mengandalkan OTT ya, tetapi mencoba melakukan pencegahan. Dan dalam konteks ini kasusnya ini kan peserta pemilu, kepala daerah dengan
penyelenggara pemilu. Ini kan berarti ada yang salah dengan sistem pemilu kita. KPK bagaimana ikut serta untuk memperbaiki sistem politik kita lah. Baik, semoga KPK terus bisa menghilangkan keraguan itu. Bang Usman Kansong, terima kasih sudah di sini, Bang. Selamat pagi. Sama-sama, Leo. Selamat pagi. Pemirsa, kita tetap harus mengapresiasi gebrakan KPK. Melalui OTT di awal kinerja, KPK sudah membuktikan bahwa mereka tidak lemah. Itu artinya tidak ada pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK. Kekhawatiran bahwa KPK akan menjadi lembaga anti rasuah yang tidak kredibel dan tidak independen pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pun dapat ditepis. Saya Leonard Samorsi, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi.